Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kami sayangi, kami banggakan adik-adik yang dia melakukan sesuatu yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini mungkin kami kurang modal untuk dalam penyampaian dalam kesempatan ini, karena kami tidak mengerti dalam undangan apa. Namun kami coba sedikit-sedikit, semoga ada manfaatnya. Adik-adik yang kami banggakan, dalam kesempatan ini kami atas nama Tuhan Lampung, yang mungkin saya yang hadir, mungkin teman-teman lain berhalangan, mohon maaf. Mungkin pada kesempatan yang lain dapat hadir bersama-sama kita. Semoga Allah ajar dapat memberkahi kita ini berlanjut dan selanjutnya terus di dalam keadaan tenang, aman, dan mencapai tujuan apa yang dimaksud. Dalam kesempatan ini kami mencoba menyampaikan kepada adik-adik sekalian, semoga dalam kegiatan ini mendapat suatu, pertama dari suatu wadah, suatu rahmi mungkin antara adik-adik yang tinggal yang mungkin berlayar ke depan atau berlayar. Dan juga kami berharap semoga kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan niat, terutama niat yang benar. Karena niat yang benar, di situ Allah meridai dan juga suatu harapan Rasulullah SAW. Dan kami dari aparatur desa Cipampat hanya merespon mungkin berharap agar kegiatan ini tidak menjadi suatu perbedaan pendapat yang dapat menjadi cerita utama. Mohon kami berharap semoga kegiatan ini adalah suatu kegiatan tujuan kita bersama. Kemudian mohon kami minta tolong kepada adik-adik yang masih muda, tolong berikanlah suatu contoh teladan kepada rekan-rekan kita yang mungkin ilmunya berbeda dengan kita, atau yang belum memperoleh kesempatan untuk bersama-sama dengan kita, supaya nantinya di depan hidup kita lebih cerah dalam keadaan tentram, damai, tidak menimbulkan gejolak baru, tidak menimbulkan prasangka baru. Semoga Allah meridai adik-adik sekalian. Semoga Rasulullah mencintai
pekerjaan-pekerjaan ini. Semoga kita semua masuk dalam barisan Rasulullah SAW di akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang bisa bermanfaat, mungkin ada penyampaian kami yang tidak bermanfaat, maka kami mohon maaf atas kesederhanaan kami. Lebih dan kurang lebih kami mohon itu banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sahabut yang sudah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa sama-sama kita jalani dan bisa sama-sama kita indahkan. Kata-kata sambutan dari Ustaz Muhyiddin Fibri selaku MPU Aceh Selatan sekaligus pembukaan pengajian majelis Mahabbah Rasulullah untuk wilayah Surabaya. Kepada Ustaz persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in khalidin amma ba'd. Segenap puja dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melampiaskan rasa kasih sayang mahabbah kita kepada junjungan Allah. Kita berselawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian, para tabi'in, ulama sampai kalian dan para ulama mutaakhirin. Doa restu kita sampaikan kepada seluruh para alim ulama, baik mutaqaddimin ataupun yang mutaakhirin. Rangkaian kata-kata kemuliaan takdim yang pertama sekali kepada yang kita muliakan oleh Fadil Syekhina Al-Mukarram Ustaz Ridha Dardianto selaku pimpinan utama di ma'had yang kita cintai ini, yaitu Ma'had Rawdatul Ulum Al-Azhar, beserta dengan Umi dan seluruh keluarga besarnya. Kemudian takrim wa takrim kepada Ketua MMR Aceh Selatan, yaitu yang mulia Ustaz Ridho Agung SSPD yang beserta keluarga. Kemudian kepada seluruh staf selaku pembantu yang ada di dalam organisasi MMR. Kemudian kepada orang tua kita, yaitu Ketua Tuhabut di dalam wilayah Zampu Simpang keempat Kota Fajar, yang akan berhadir saja dan Muronyo. Kemudian kepada rekan-rekan adik-adik baik dari mahasiswa dan UI, juga dari alumni daripada mahasiswa dan UI juga.
juga rekan-rekan media baik yang formal maupun yang tidak formal. Karena ini yang formal itu ada memang KPI orang media, yang formal, yang filter, yang ada BD, yang formal ini. Kepada seluruh anggota daripada Majelis Muhammad Rasul yang setia untuk mengikuti acara ini di seluruh Aceh Selatan dan di seluruh tempat yang ada di Aceh Selatan, termasuk pada hari yang berbahagia ini di Putrajaya, yaitu regional Putrajaya. Alhamdulillah acara ini sudah berjalan sebagaimana mestinya yang kita harapkan. Pada kesempatan hari ini, Tuan denang-denang mendeng. Jadi semenjak dari disampaikan oleh Ustadz Agung, belum biasa-biasa mendeng, denang-denang mendeng ya silakan. Alhamdulillah, teman rayu pakai foto dengku, insyaallah gue ada nama foto yang anak dia, foto yang turun itu, yang gue lah, biasa lain tanggapan gue juga. Kemudian dulu jangan dibawa ke politik dan orang yang berpolitik. Yang ini wawancara belum dari wawancara pembukaan, jadi santai-santai nanti pembukaan lagi ada pembukaan. Kemudian tempat Ustaz Ridha makin senang tuan, karena lu bikin menghadiri mendeng karena Ustaz Ridha yang sebagai itu lu santai-santai sampai anjanya lu santai-santai mendeng. Tiba-tiba kata-kata sambutan dari tua rumahnya kan kodak. Padahal kan pakai itu dia, yo kan. Materi dan jadwal baru lain dah baju kemudian baru nanti baju. Di banyak jadwal kan laganya baru lain lo. Di ada buku kalau muronya. Tapi ini sebagai lanjutan daripada pertemuan kajian yang kalian terus sampaikan yaitu di Ketapang Terpaduan. Jadi dalam halnya MMR itu kata buka di sini, kata buka di Raya itu buku pusat di Kota Banjar, tempat yang terserah ini yang diarahkan kuno. Kemudian semoga tanya lagi yang disampaikan di komandannya, mungkin komandan sebagai orang kadang-kadang mungkin komandan karena sebelum yang kita mungkin memang ke akrab. Oke, ya, jangan jadi karena MMR ini sebagai satu wadah untuk ini adalah satu wadah untuk memecah belahkan kelompok, memecah belahkan umat. Tapi jadikanlah MMR tersebut satu wadah untuk bisa menyatukan umat, bisa membawa umat, bisa membawa generasi milenial kepada satu arah, pada satu jalan yang mendapatkan tempat di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun landasan, apapun kasta kita, apapun marga kita, dari apapun kita, background kita, alumni apapun kita, yang penting yang kita bawa ini adalah sisi baik daripada agama yang kita anut, yaitu Idul Haq, yaitu agama Islam. Karena Islam sendiri mencintai kepada orang yang mencintai orang yang lain. Islam sendiri menghargai kepada orang yang lain. Karena kalau tidak salah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutarakan satu hadis, man lam yarham la yurham, ya, man la yarham la yurham. Seseorang yang tidak bisa mencintai, dia tidak akan dicintai. Jadi seseorang yang tidak bisa mencintai dan menghargai orang lain, dia pun tidak dicintai oleh orang lain. Jadi jadikanlah
MMR ini bisa mencintai orang yang lain, insya Allah kelak MMR ini akan dicintai oleh orang yang lain. Hanya demikian yang dapat kami sampaikan sebagai kebutuhan umat MMR. Cuma tinggal kalau nah yang lalai dengan HP, Moji lalai dengan HP kayak gini. Ada buku dah itu kan, lain dia kata Moji lalai dengan HP. Menjalur terkumpul baik pada majelis. Dapat yang karasa komandan sendiri anggota dari majelis lentuan, anggota tetap, ya, dan setia untuk majelis. Baik Inong dan Aga, muda dan tua, itu nyuruh ngulung berapa orang di mana api, di mana api, hanya cek penuh, hanya cek gede, hingga belum cek waktu, jadi belum cek waktunya, nggak cek. Karena di saat kita bisa menghargai orang yang lain, kita pun akan dihargai orang yang. Inilah inti yang saya bawa tadi, malam yarhamullah yurham. Seorang yang tidak menghargai orang yang lain, seorang yang tidak bisa menyayangi orang yang lain, dia pun tidak akan disayang oleh orang yang lain. Bukan ustadznya mungkin, bukan bahannya mungkin nanti yang tidak dikenal, tetapi kita tidak pernah mendengar apa yang dia sampaikan. Yang penting kita hayati dulu, baru kita ada filter. Ini bagus, ini tidak bagus. Yang bagus kita ambil, yang tidak bagus yang kita buat laut ataupun kita akan sama buaya. Alhamdulillah, senang dengan berdirinya MMR di Budraya yang bahkan di Dapat Tuan, rutin Dapat Tuan bahkan menyarankan. Saya pernah menyarankan kepada Ustaz Ridho Agung, coba buka MMR ini cabangnya untuk Budraya. Tapi pada permulaannya bukan di Gloraya, di Glut Utara. Terserah mau di Simpang 4, mau di Kota Fajar, ataupun di mana saja. Pokoknya coba buka. Mungkin ada sebahagian daripada kawan-kawan, sebagian daripada orang tua kita yang berkenan. Tapi coba sosialisasikan dulu kepada masyarakatnya bahwa MMR tersebut adalah satu kelompok organisasi yang berdirinya adalah untuk menyatukan umat, membawa umat kepada arah yang lebih bagus di sisi khususnya di sisi pendidikan agama. Karena ini beta anggap kita ini sudah mampu. Kita tidak boleh pernah menganggap kita ini orang yang lebih. Tanya kalau beda dengan orang yang lain. Saat seorang mahasiswa pulang dari pendidikannya, yang disandangnya adalah mahasiswa tersebut adalah pendidikan orang-orang intelektual, tapi di saat pulang ke kampung moral intelektualnya tidak ada. Karena yang paling penting daripada segalanya adalah moral, akhlak. Ini yang dinilai pada bedanya, akhlak. Seorang ustaz, siro tentu, siro yang pendidikan agama, walaupun memang sisi agamanya, sisi ilmunya dia itu lebih kuat, intelektual keilmuannya itu lebih tinggi, tetapi intelektual moralnya, akhlaknya itu rendah, tidak ada artinya itu ilmu. Jadi anak-anak bukan karena apakah itu sahih atau tidak sahih, ya terserah dulu. Yang penting makna daripada penafsiran hadis itu adalah al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu, Jadi adab duluan. Sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama waistu liutammima ma'asal akhlak. Meskipun pada masa Rasulullah tersebut, pada periode Rasulullah, periode sahabat, tidak ada istilahnya ilmu tasawuf. Tidak ada istilah ilmu tasawuf, itu tidak ada. Hanya ilmu tasawuf pada masa Rasulullah. Satu fan ilmu, satu bidang ilmu tidak ada pada masa Rasulullah. Tetapi yang ada pada masa itu adalah akhlak. Pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin sampai kepada tabi'in tidak ada satu fan ilmu yang dinamakan dengan ilmu tasawuf yang sana membicarakan tentang masalah akhlak. Tetapi yang ada adalah bicara akhlak. Bicara akhlakul karimah. Itu pada masa Rasulullah. Jadi kembali kepada pokok pembahasan kita,
Cobalah kita menjadi generasi-generasi yang beradab. Kita ini bukan orang off. Tanya kalau ngahayut, kon lebih dah gini. Hana hebat gini. Ilmu hidup nandan, bak gedayu, mentang orang yang lain loh. Maka jadi saat anda tahu sirotengku gua kampung akhlak dulu yang pertontonkan. Akhlak elek. Kemudian siro mahasiswa di saat keluar dari pendidikan be apa mano? Karena ba SK ijazah kuno hane itu ba di berano lacu mano kata boy belum. Apa mahasiswa? Kemudian purugahnya dia dua, mano purugah. Kan salah kita, kemudian kita salahkan zaman. Kita salah zaman tapi. Renci orang yang salah zaman. Sebenarnya bukan zaman itu yang salah. Kita yang hidup di dalam zaman itu yang salah. Kita salah mempergunakan zaman. Beberapa abad yang lampau, Imam Syafi'i pernah mengatakan, na'imu zamanana wal aibu fina wala lidama wa ma lidama dina aibu siwana. Kita selalu menyalahkan zaman, tetapi kesalahan itu ada pada diri kita. Tidak ada kesalahan pada zaman itu. Zaman cuma berputar terus. Apa yang berputar zaman? Dari detik kepada menit, dari menit kepada jam sampai kepada hari, minggu, bulan, tahun, abad, selalu 24 jam. Nama-nama. Ada orang yang bisa memanfaatkan zaman-zaman yang sedikit 1 jam bisa bermanfaat untuk dunia. Ada orang yang hidup berpuluh tahun, dalam 1 tahun tidak ada manfaatnya untuk agama. Siapa yang salah? Salah zamannya atau salah orang yang mengalami zamannya ataupun yang menghadapi zamannya? Imam Syafi'i mengatakan salah kita mempergunakan zaman. Zaman yang sedikit itu untuk bermanfaat kepada agama, bermanfaat kepada ini. Jadi generasi MMR kelompok MMR ini sudah mereka dengan MMR awal yang MPTT yang M mulai MPTT kemudian diundang MMT ya kamu MMT ya selaku pendiri kemudian juga ditempatkan sebagai ketua ini organisasi dengu kan tuh yang galak aku nih saya tukang udah jadinya kedua juga lah lagi anak gaji dia jadi dia kan anak gaji boleh buat ulang loh sibuk lah masih sibuk sih sibuk sampai hanya merumpok perempuan ke MMT jadi pas kebetulan kita yang tukang bakun dari gede yang kedua mana MMT Majelis Mubahasah Tengku Raya sedikit saya selaku ketua BNT anak MMT karena biasa ini kan MMT putra kedua karena sudah berubah menjadi MPMT berubahnya pada sekitar 20 ikut berubah kenapa berubah itu latar belakang ada penyebab jadi dulu MMT 2016 kebetulannya MMT Majelis Mubahasah Tengku pada 2007 saya pulang ke kampung saya lihatlah Kalem karena ini merumpuk wasiat dari Abu Mudi di Samalanga menyokannya untuk kampung semebut pegang semebut walaupun ziraun kemudian menyuruh nafat nebut tak anggap brodo kasih orang yang paling bodoh nah dua boh bagi kebodohan itu yang paling bodoh. Tapi kalau orang itu bodoh satu kebodohan itu mana masalah. Pertama, orang tahu dia itu tidak tahu dia kok. Tanya udah bodoh itu yang bawah tanya hanaju. Tanya udah bodoh itu yang bawah tanya bodoh. Mantong dia angkat handphone, kita sadar yang bawah kita kurang. Tanya sadar yang bawah dia hanya ilmu. Kita tahu yang bawah kita bodoh, kita tahu yang bawah kita tidak tahu. Tapi yang paling bahaya adalah kita tidak tahu yang bawah kita tidak tahu.
Bodoh nanti bodoh. Nampak mana? Orang hana mumpung, roga hana mumpung, demikian roga mumpung. Jadi kebodohan pertama adalah dia tidak paham. Kebodohan kedua, dia tidak paham yang bahwa dia itu tidak paham. Dia pikir dia itu paham. Jadi murakab, kalau istilah di dalam ilmu di pesantren itu ada jahil murakab, kebodohan yang tersusun. Kebodohan yang tersusun dari dua. Pertama dia bodoh, kemudian dia bodoh yang tidak tahu dia itu bodoh. Itu yang paling bahaya. Maka itu nawasiat itu dan nebut punya mentong apa. Siron tidak nebut nedama. Dek anggap drone kamu. Bisa luar kuno, luar talon. Rame alumni bawa tenyan yang mau baik dari Mudi Mesra sama Langat masuk di Mentuan, juga dari Palu Gade, dari Blang Blade, Birun, dari Alamatu, dari Darussalam, juga ada yang Darul Rahman dan Darussaada, juga ada yang dari Mesir, LC juga. Jadi tidak kalah perkembangan di dalam masyarakat. Kadang-kadang kon kilah pendapat, kadang-kadang kilah pendapatan, nanti. Kilah pendapat bukan kilah pendapat, tapi kilah pendapatan ya nanti. Tapi maksud lo, jadi maksud lo, kalau juga hana sinkron, misalnya hana satu, mungkin ada satu visi dan misi. Nah, sebuah arah dan tujuan Bandung, arah dan tujuannya adalah memperbaiki perbaikan terhadap dunia dan akhirat. Siapa saja yang pulang, alumni mana, tetap tujuannya adalah untuk perbaikan dunia dan akhirat. Cuma di antara satu dengan yang lain tidak ada komunikasi, kadang berdiri sendiri. Jadi di saat berdiri sendiri tersebut untuk mengarah kepada sebuah tujuan tidak ada keterikatan dengan orang yang lain karena membantu. Tapi di saat kita nyoba bersatu, nah sabok pedikan kesatuan, sabok organisasi yang di dalamnya itu tidak melihat dari mana dia itu datang. Nyo tidak pegang sabok program, tidak pegang sabok perubahan, berarti jatuh kedina gejolak itu. Berarti kita nyo bersama yang tukang jauh. Jadi kalau orang mau pelu-pelu, ini bawawan pelu-pelu. Jadi pupuk di orang, sementara orang awal yang pupuk di kerajaan, jadi terjadilah kerancuan di dalam permasalahan agama. Agama terjadi kontradiktif dalam agama itu sendiri, padahal agama itu menjawab kontradiktif tersebut. Agama datang untuk mempersatukan, sementara kalau dipakai ke lapangan terjadi kontradiktif di dalam agama itu sendiri. Padahal di saat pedikan bolabu tersebut gak terpegat, antaramu dia itu menjadi serikaya, jadi makanan yang melezatkan, makanan yang mengenyangkan. Tapi menyohan nagot tak berlaku lagi ceritanya, keperempuan dan jadi terbentuklah MMT Majelis Mubahasah Tengku pada 2016. Dia dipercayakan kepada undang-undang ketua. Kemudian berubah nama sekitar 2 bulan di belakang berubah nama menjadi MPNT Majelis Pengajian Tamat Pengajian MPNT Majelis Pengajian dan Mubahasah Tengku Raya Tamat Pengajian. Jadi paskan tamat pengajian karena bahasa hankang yang kamu lakukan juga najib pengajian yang kamu undang seorang guru sebagai narasumber sebagai pemateri untuk memberikan materi-materi yang kamu belum buku dan ingin kamu kaji, kamu ambil, kamu cok daripada dan tersebut. Jadi itulah sejarahnya berdiri MNT dan kemudian beralih dengan MNT. Jadi nalom itu MMR. Ada orang yang bertanya, nah yang namanya mana? MMR-nya pulau. Holong.
Kalau istilah Ustaz tadi apa? Manusia majelis manusia apa? Jadi lembaga MMR tersebut kita tanya dulu kepada pendirinya. Jadi jangan orang lain yang memberi nama, orang lain yang menafsirkan. Jadi tanyalah pada pendirinya. Jadi saya menanya di background pegahapa tanya yang tukang tafsir, salah tafsir. Siapa yang memberi nama itu? Siapa pendirinya? Siapa pelopornya? Kita tanya sama orang itu. Apa visi dan misinya? Ya, kalau apa itu pendiri ketua di Aceh, Abi Ismail Husin itu termasuk salah satu daripada alumni Mudi Mesra Samalanga. Pas kebetulan waktu silaturahmi ke sini, dia kenal akrab dengan saya. Udah itu alhamdulillah yang ya kenapa lu tua? Dia Mudi akrabnya. Karena awalnya bentuknya itu tua. Dia itu orang Mudi Mesra, latar belakangnya jelas, siapa gurunya jelas, sanad keilmuan yang jelas. Berarti tujuan penyelenggaranya bahwasanya memang kepada arah yang lebih bagus untuk menyatukan, kemudian untuk mengajak mungkin daripada adik-adik mahasiswa, daripada membuka generasi milenial yang kadang mau pesantren, kemudian diajak majelis. Ada satu wajah yang beliau juga dari bikinan itu dapat mendapatkan ilmu dari wadahnya atau dari organisasinya. Berarti adik-adik mahasiswa kumpul untuk mendapatkan ilmu pengetahuan agama. Yang mana tujuan berarti God, kalau kira berarti God adanya juga begitu ada di bawah daripada Sasafi pusat. Bahkan Abi Tahru sendiri yang tukang ganti MMR. Jadi jurunan harganya orang putih. Kalau ibu-ibu kan, tapi ada sebagian yang ngomong. Jadi MMR itu juga di bawah daripada Sasafi pusat. Jadi anak-anaknya Sasafi lah yang merayap apa redo berjilid juga redo merayap yang merayap untuk menyampaikan ilmu kepada ruang-ruang yang kosong, tempat-tempat yang kosong yang ada ini pasal ini. Nah, ini tujuan agama ya sebetulnya. Agama mengatur kehidupan ini paling indah. Paling indah jadi andai kata Tahayati sendiri kita berdoa kita kalon di dalam agama tersebut atur kehidupan dunia paling indah. Mulai dari tabedah sampai dakwah di rodok kagak atur dan di dalam agama. Tabedah kita repot mendak. Beda lu sama beda lain. Berapa ya? Terus kita enggak apa ya. Wacana itu karena diatur di dalam agama. Yang pertama sebelum kamu tidur itu adalah berwudu. Kemudian tidur menghadap kiblat. Lagi urun yang meninggal, lagi urun yang tidak dalam kiblat. Itu diatur oleh agama supaya untuk menghindari penyakit asma. Nah, bagi bentul langsung kanan untuk menghindari penyakit asma. Nah, bagi itu menghadap kiblat. Itu agama yang diatur. Kemudian baca bismillah, kemudian baca doa sebelum tidur. Kata yang bagus, ada yang banyak tapi ada. Belajar doa gak ada dalam agama. Kamu tak elok itu buka parabola lagi kita itu bersama FB yang munafik sambilan PC dengan terus ini. Sementara yang diatur oleh agama adalah doa tidur. Nah, doa ini diatur dalam agama, bahkan di zaman para ulama itu bismillahirrahmanirrahim sampai 20 kali. Sampai 20 kali bismillahirrahmanirrahim sampai 20 kali. Kemudian wirid dan zikir yang lain sampai 500 la ilaha illallah. Kita tidur dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi ilah nampak lagi kopi, belum bayang kopi kan, akhirnya utang tadi, dan bayang dan isi gogo di saat seledan dalam
Lapi. Dengar mana apa? Mana sempat? Kan ada tempat ini masih chatting menang kan? Bagaimana di sana sudah tidur, sudah belum bangun di sini itu sudah hadir segala macam semuanya. Hanya dalam program Bismillah. Kamu kok kita dalam satu detik tidak bisa untuk bertemu dua. Jadi yang diatur oleh agama karena tak indahkan. Dan betul walaupun nyawa anak sadar itu yang kita lakukan misalkan nyawa dia yang sadar dia terserah. Kan orang tidur tersebut tidak takluk hukum, hanya takluk hukum. Andai kata tadi rumah di urung bingungnya hanya takluk hukum. Karena memang hanya kitab. Walaupun dia sudah temu pelak, sudah temu tentu, bisaan ngorok kecil, jangan masalah. Tapi di sana kita yang bangun dari tidur sudah diatur oleh agama. Di pintu doa bangun di. Ini kan dia bangun menjadi udah dah yang jumpa kiban doa berdoa ini. Kurang lagi di mana di PA ini, drone ini, drone ini, jadi kita serahkan tangan di PA. Kemudian sejak WC didahulukan kaki kiri, tamung boleh, kaki kiri tamung WC. Itu kan doa itu agama yang menunjukkan. Waktu itu dia hanya lebih hadap kiblat, dia dan kata dulu pun. Boleh dia sebab ni mangwang hidup boleh. Di saat berdaya tamung WC tidak boleh telanjang, tidak boleh berlama-lama di dalam WC, tidak boleh telanjang, tidak boleh melihat kemaluan. Tidak boleh menghadap kiblat. Sekarang lagi berwudu di dalam WC, kemudian telanjang lagi berwudu sambil dalam telanjang. Semuanya belakang pun berwudu sambil telanjang. Berarti sudah jauh daripada prosedur agama. Jadi dalam WC kaki ulur, di WC pun ada doa ini disarankan dalam agama, dianjurkan di dalam agama. Jadi beda di WC gini udah. Begitu ceritanya, dalam WC janduknya pakai itunya ijazah maya, penamung dalam WC, kupiah penamung dalam WC, percikan air dalam WC kenang pakai janduk, pakai untuk lap badan itu, kemudian kamu nangis badan berdayu. Itu di dalam agama, ijazah lagi nanti, kupiah lagi nanti, anak bibi penamung WC supaya menghindari daripada percikan nanti. Kemudian pakai baju yang kita pakai lom nado haji. Kemudian dimulai dengan kanan pakai bentuk baju kadang binatang berbisa. Kemudian buat besok baju baru yang belum pernah pakai lom nado haji itu di dalam agama. Itu bit macam ada doanya, doa di saat matahari terbit. Kita mau baca doa karena lom doa haji, doa waktu duha, ada ibadahnya, salat duha. Tajak melangkah, tajak kerja, minta rezeki, minta nafkah, tajak belajar, tajak mengajar, aktivitas apapun yang kita lakukan diatur oleh agama. Aktivitas tersebut yang baunya juga baunya diajar, tetap diatur oleh agama. Indahkan agama. Hanya didapatkan sisi-sisi yang lainnya pada agama yang lain. Tetapi dalam agama Islam, geatur dunia. Indahkan memang. Kemudian kudikan bergaul dengan masyarakat, karena pegahabang Tuhan, pegahabang Nabi, diatur di dalam agama. Di saat bertemu lagi kita mau bertemu karena doa roh. Ada kemarin dulunya kalau ibadah itu kawatnya diatur sampai temu sampai malam sampai isya sampai akhir gordu. Jadi di pulau sampai berarti dalam 24 jam kita diatur oleh agama. Makanya agama tersebut cabangnya ada 3. Ada ketauhidan, ada masalah ibadah, ada masalah akhlak. Di ketauhidan, akidah, iman kita kepada Allah. Itu urusan batin, urusan iktikad, urusan batin, urusan iktikad. Bagaimana iktikad kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dibahas di dalam ilmu ketauhidan tersebut? Sumbernya daripada hadis Nabi, hadis dari Umar di saat malaikat Jibril bersilaturahmi dengan Rasulullah. Di saat itu malaikat Jibril
Gepus hadu itu untuknya dengan disebut Rasulullah. Kemudian gepuluh jarolnya dan para Rasulullah. Kemudian diajarkan. Kemudian akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, kemudian akhbirni anil ihsan. Gepuluh Rasulullah, saya kan gepuluh Rasulullah, tetapi untuk gepuluh sahabat melalui Rasulullah. Jadi dari hadis tersebut merupakan sumber daripada ilmu tauhid, akhbirni anil iman, kemudian akhbirni anil Islam, itu sumber ilmu fikih, ibadah, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian interaksi kita dengan manusia ataupun dengan makhluk Allah, yaitu akhbirni anil ihsan. Jadi dari sanalah keluar ilmu tasawuf, yaitu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam akidah, apa yang dibahas di dalam akidah? Ada 3 pokok yang dibahas di dalam akidah. Yang pertama tentang masalah ketuhanan. Siapa Tuhan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allahu khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan barang di antara keduanya, langit dan bumi. Ini menunjukkan yang bahwa Allah tersebut itu ada. Allah Ta'ala tersebut itu wujud, ada. Itu yang dibahas. Kemudian kita sembahkan Allah Ta'ala dengan cara dengan aturan-aturan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bicara yang kedua di dalam ilmu ketauhidan tersebut adalah bicara tentang masalah kerasulan, yaitu kenabian. Ketika kita kepada Nabi, berapa jumlah Nabi dan Rasul? Kemudian berapa jumlah Rasul? Kemudian berapa jumlah Rasul yang wajib untuk kita imani? Kemudian berapa jumlah malaikat yang layusa tidak dihitungkan? Berapa yang wajib untuk kita imani jumlah malaikat? Sebenarnya nanti ada orang yang mengatakan tidak wajib untuk mengimani tentang masalah malaikat. Berapa jumlah malaikat? Yang wajib untuk kita ketahui berapa jumlahnya? Jadi yang ketiga tentang masalah hal yang gaib, hal yang nisbi, yang tidak bisa diindrakan dengan indra kita, tetapi itu wajib kita imani. Itu dibicarakan di dalam masalah akidah dan ketauhidan tentang malaikat, azab kubur, fitnah kubur, tentang alam barzah, tentang bi'sa, kiamat, hasyar, kemudian hisab amalan kita di yaumil kiamat, dan juga tentang masalah surga dan neraka. Itu hal-hal yang gaib yang wajib untuk kita imani. Bagaimana proses kita nanti di alam akhirat, sebelumnya azab, proses di dalam alam barzah, bagaimana kehidupan kita di dalam alam barzah. Itu tentang masalah akidah. Kemudian yang kedua ada fan di dalam masalah agama tersebut tentang masalah ibadah. Itu fikih, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Yang pertama diatur tentang masalah tahara. Tahara, bersuci. Air apa yang kita pakai untuk bisa bersuci sehingga ibadah kita sah, ibadah kita terangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita pakai. Baik sembarang iu kita mengubah boleh menuju anak ilahi anak iu. Iya kuana, anda dia pakai yang nak iu, apa tu iu? Apa iu nomor 20 lah. 20 pula kena iu 20 pula 216 liter. Benalah maksimal di 216 liter. Dalam kalon susah pak fikir untuk mencuci ia untuk 2 bulan. Sehingga ada sebagian orang kita membak WC, sama WC yang tujuh mu tebok, yang tujuh untuk melakukan istinja dengan yang dalam WC yang ada untuk 2 bulan. Yo, akan satu bila makan masih apa? Iya untuk 2 bulan. Jadi orang untuk 2 bulan. Jadi ada yang untuk 2 bulan kan? Hanya kita menunggu aja darah kemaluan. Jadi masalah yang untuk 2 bulan. Punya masalah untuk 2 bulan. Itu mesti 2 bulan. Kadang-kadang dia salah untuk menempatkan. Ya memang 2 bulan, tapi salah untuk menempatkan. Sehingga ada sedikit image miring dari ulu.
Saya dapur dari Kelapa dapat sampai lagi rumah dong I2 bulan. Teman-teman jauh kifayatul ulah I2 hari. Mata negeri I2 hari. Hanam pula. Tengok Pak buat baju ini kan. Buat baju ini. I2 aja yang bicara. Buat yang I2 aja. Mahli, Fatul Wahab, Tuhfah, Mujairimi, Rawah, Cara Mazhab, dia satu kita mentang masalah I2. Diulang langsung, ikut ulang. Dulu dah buat dia macam-macam, bukan untuk LC. Tiga kata LC dia menjadi dalam balai, I2 nama-nama itu. Ini mana tu pula? Waktu 16 di dalam mesej mana tu pula? Ada tipe yang memang nantuk 2 pula. Nantuk 216. Permasalahannya pasal di mana dia? Yang karena bakarnya nantuk 2 pula, kamu ada bibir yang cocoknya nantuk 2 pula. Karena mau putih darah rumah. Di saat ini cocok dalam lagu gaya, dalam kulah yang dalam laut, dalam gunung, dalam mun yang ini betul pula. Betul pula yang lautnya. Dalam mun yang ini betul pula dalam mun. Waktu zaman nojunu, budaya sempom dalam mun. Kerana yang cocok cuma sabot timah. Sama dan ni yang dipakai untuk berhubung cuma sabot ciku. Sabot paling jauh cik. Dari di dalam mun kemudian terpasuk dalam gayung, dari dalam gayung yang cuma cerita terpasuk dalam jarok dan nyo cuma sabot jarok. Mun nyanyi dan mun pasuk 2 pula. Masalah dengan 2 pula. Tapi walaupun mana bermasalah, tapi itu bermasalah. Ini mana masalah? Tapi itu bermasalah. Yang disebut MMR. Itulah MMR untuk dibina. Jadi bukan tidak masalah, tetapi masalahnya sudah kita permasalahkan. Ya, tadi masalah. Jadi gantung itu yang dipakai. Sementara ia kuat. Nah, dia puji untuk merubuk mana? Puji untuk tercebok mana? Puji untuk menunjuk mana? Dia poinan, ya kuah, ya silakan. Karena masalah yang dia ini ataupun ibu saja, yang hanya terburung dan bersuci, baik ibu saja. Dilakukan diguna imadai, budikanya tujuh macam ini, itu tak bersuci. Jadi mana tu 2 kolam? Ada yang kata mana-mana berarti mana tu 2 kolam. Kajian masalah ini bermasalah 2 kolam. Kita tahu cicak kan yang bermasalah karena ia nak 2 kolam. Karena lebih dominan cicak najisnya dengan air 2 kolam tersebut. Tetapi di saat 2 kolam air jatuh subung pula. Tidak bermasalah selama tidak berubah air 2 kolam tersebut. Tapi kalau di bawah 2 kolam, setetes darah yang jatuh, air yang tidak sampai 2 kolam tersebut itu bermasalah. Makanya saya katakan air 2 kolam bukan masalah, tetapi dia itu bermasalah. Jadi salah hukum, mulai 2 kolam itu diatur dalam agama. Bagaimana pembahagian air mutlak, bagaimana pembahagian air mutahhir, bagaimana yang dinamakan dengan air musamma, bagaimana yang dinamakan dengan air musyammas, bagaimana yang dinamakan dengan air najis. Itu yang wajib kita ketahui. Bedanya udah ada dalam kau kayak koi dalam gayung susah. Jadi sebab susah udah. Padahal ilmu tersebut adalah jalan untuk memudahkan sesuatu dan sesuai dengan agama. Kenapa dengan ilmu tersebut tidak susah? Nah, urung bawa dia lanjut kuning mana putih bak men. Kenapa? Saja ada mana kenapa? Saja ada mana putih tak pernah ada dicuci. Padahal dia orang berilmu. Ilmu untuk memudahkan. Tapi kita dengan ada ilmu makin susah. Saya sudah beragama agama melalui ilmunya diatur sedemikian rupa sangat indah. Ada nama pahajaan. Kemudian ya sudah kita tahu untuk bersuci alat apa yang kita pakai untuk bersuci. Tidak ada alat tersebut ada penggantinya. Apa alat sebagai pengganti? Kemudian ibadah apa yang kita lakukan? Musalah. Berarti ada cara-caranya. Bagaimana cara salat? Apa yang membatalkan salat? Mana hukum dan sendi-sendi pada salat tersebut? Makanya di saat masuk waktu
awal-awal saya dah mau waktu semayang dia yang wajib pun semayangnya. Di saat kita nyuruh mukat, ini mukat karena modal puluhan juta, ratusan juta, kan buka kedai ini. Wan kayu unapen, tutup juta langsung Medan belanja, perhubungan dia buka. Kadang-kadang buka baje, buka kata bayi, belanja yang dia buka, pam itu gempok, gubuk. Apa ini mengikat? Awal daripada masuk dalam satu bab adalah ilmunya. Nah sama dalam semayang, awal adalah murno jenis semayang, putra yang berkaitan dengan semayang. Jadi untuk manajemen dia tahu semayang. Bayangkan kalau dalam gok semayang, tiban yang gok semayang, tiban yang gok baca dengan bacaan dia. Ini na pengalaman di kampung. Nah, ulun yang baca doa, ulun mufum lah, ulun mufum, nah kecok tarikat sama dia. Yang kemana? Mendak ya. Nah kecok tarikat sama dia. Kan mufum putra aja yang dibacanya putra. Jadi baca itu kan Allahumma ghfir lahu. Enggak? Allahumma ghfir lahu, guru agam Allahumma ghfir lahu, guru nabi Allahumma ghfir lahu, ya terserah. Itu naudzubillah baca doa ke pribadi. Allahumma ghfir lana ataupun Allahumma ghfirli dzunubi wa wali-walidayya. Jadi kata dzunubi tersebut bukan dzunubi ke Allahumma ghfirli dzunubi gegado dengan nuzubi. Kebalik huruf nun, awal nun dengan ba. Enggak? Sudah dia kan zunubi, zunub. Kemudian kebalik nuzubi. Amin. Ini yang bilang kau amin juga. Allahumma ghafir zunubi, amin. Jadi ada mana tu? Allahumma, ya Allah dapat ampun dosa kamu. Punya nuzubi, ya Allah dapat ampun untuk ekor-ekor kamu ya Allah. Ikut ampun. Kau dosa ini mana nuzub adalah ekor. Sebelum melakukan sesuatu, anda tamu di dalam awal-awal, yaitu ilmu untuk sesuatu. Jadi awal adalah ilmunya. Hanya temu semayang berarti ilmu semayang. Hanya temu puasa berarti ilmu puasa. Hanya ia wajib ilmu haji. Makanya ilmu itu ada ilmu hal. Nah ilmu hal adalah ilmu yang itu pada saat itu. Ada ilmu mustaqbal, ilmu yang ke depan. Masalah haji, anak tidak mau masalah haji je nak. Kita yang bedakan, bidi-bidi boy, bukan jawab ni kalau nak. Bedakan bidi-bidi boy le, mungkin yang kayak bidi boy jangan duduk si munasib. Jadi mana ni? Jadi ilmu dua, ilmu hal, ilmu mustaqbal. Nyo untuk semayang lu, berarti murno ilmu semayang. Bukan, ukur semayang, bukan yang kita semayang. Jadi itu interaksi kita dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga ada bab muamalah. Ada bab muamalah interaksi kita dengan makhluk, dengan sesama, yaitu dengan sama-sama manusia. Ada bab ijarah, bab jual beli. Kita tata cara jual beli di dalam agama yang sah menurut agama. Kau sekedar nama kata kuduk barang izinan, kacok barang ini ada kuduk kayak izinan langsung tahu, langsung sama manfaatkan barangnya, jangan lanjut. Karena kena akad. Kemudian ada ijarah sewa menyewa. Sewa kayak pakiban undang-undang sewa menyewa. Dan sewa lampu pakiban undang sewa menyewa. Kemudian ada rahan, ada pergadaian. Ada pergadaian. Ini termasuk di Pulau Utara, di Pulau Raya ya, itu program pergadaian syariah. Nah, dari konvensional beliau Al-Mukarram sudah merubah dari pergadaian yang konvensional yang penuh dengan ribanya kepada pergadaian yang syariat. Sistem dan pola ini nyuka sesuai dengan agama. Penuh bergadai banyak. Udah bergadai banyak. Ya kan? Jadi diatur dalam terjadi riba. Akibat pergadaian yang kelurahan borong gala yang sesuai dengan agama yang terjadi riba. Dan itu dah terjadi dia pun begitu. Dia komandan. Dia mungkin padi komandan. Padi tersebut merupakan satu nok daripada ribawi. Satu bahagian makanan yang bisa terjadi ribawi. Digolong tamu, digolong sayur kacang karena terjadi riba. Contoh.
tukar pada biji. Cok pada biji, baklon pun pada biji. Malaysia, baklon belimbing. Tukar pada biji, cok biji Malaysia. Kok buang, singoh baru cok belimbing dia kayak ajuk baru riba. Ini kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Siapa yang menjawab? Gue tanya nak kunci itu. Tanya pun ada menggau. Tak apa, lanjut. Yang memang tukar langsung. Karenanya bahagian daripada nok ribawi. Karena padi tersebut bukan satu alat tukar yang resmi. Jadi lanjut. Punya belau ya belau. Punya tukar ya tukar. Walaupun tukarnya dosis nanti. Jadi cok pada biji cok wow ini baru tak saya tukar ada sudah saya ajak dago teman saya bakso yang lanjut terjadi riba. Jadi diatur di dalam agama tentang masalah hukum ribawi tersebut sehingga hanya terjadi ribawi. Macam mana kalau beredar ribawi riba jalan bahkan budaya dalam budaya dino kan mendarah daging yang sepanjang kadang-kadang hasil daripada riba. Saya tanpa sadar bukan kita yang melakukan tapi kita membantu. Bukan kita yang melakukan, tapi kita riba. Kita diam. Kita berarti bahagia daripada orang yang membantu riba. Kalau sangat di riba dari Nabi Daud ada 36 bab daripada riba. Seringan aisaruha ka'ayyam biharajul ummah. 36 bab daripada bab riba. Salah satu daripada dosanya riba yang paling ringan adalah laksana menzinai ibunya sendiri. Urus baju riba, membantu riba, membuat sarana riba, nyo dosa ditabang lagi menzina rumah. Yang paling ringan daripada 36. Nah dalam kuan mana? Cuma kita diam. Nah dalam kuan mana? Tapi kita makan. Tengok kalau buku riba, tapi yang beredar ini adalah riba. Orang jualan, mak-mak yang jualan di pasar tersebut daripada proses ribawi konon yang riba kan tapi dicok dari kudikun bank koperasi simpan pinjam itu ribawi karena itu konvensional bukan syariah. Tapi bukan cara syariah dengan yang sesuai dengan agama. Orangnya ke Mekah tidak sah. Maksudnya dari riba ke Mekah, jualnya Mekah gaya mublok baju oleh ini. Ululah minna batanal haram pannahu aulat. Tiap daging yang tumbuh daripada sesuatu yang haram neraka lebih layak. Jadi lihat anda. Kemudian ada apa? Muamalah. Kemudian ada apa? Nakahat. Ada apa? Nikah. Orang kalau menikah udah tahu orang nggak bisa kawin. Bisa kawin. Kalau menikah, nak udah. Yang kemarin deh. Ini kamu sudah apa di sana? Udah keluarga. Oh belum. Berarti ilmu berbarang tahu. Gimana caranya yang keluarga? Bagaimana kita menghadapi udikun apa yang terjadi dalam keluarga? Apa kata-kata yang tidak boleh kita ucapkan dalam kita berkeluarga? Ini dihar. Tahu bagaimana dihar? Talak, harus tahu lafaz-lafaz talak itu bagaimana? Baik lafaznya secara sahih atau kinayah. Fasah harus tahu bagaimana yang dinamakan dengan fasah. Li'an bagaimana pengertian dengan li'an. Ya, lagi dulu menurut diharapkan bukan bersama engkau karena saking cintanya kepada istri, seorang suami mengatakan kepada istrinya, tanganmu selembut tangan ibu. Itu mungkin masih bisa dimaafkan. Tanganmu sama dengan tangan ibuku. Tanganmu sama dengan tangan kakakku. Tanganmu, matamu, rambutmu, mukamu, kakimu, badanmu sama dengan badan ibuku. Haram untuk menyentuh istri tersebut selama belum membayar kifarat. Karena namanya dihar. Orang yang menyamakan, suami menyamakan bentuk fisik istrinya dengan orang yang haram dinikahi, itu namanya dihar. Baru bisa untuk disetubuhi istrinya tersebut di saat sudah membayar kifarat. Kifaratnya apa? Memerdekakan seorang lami. Tidak ada lami puasa 2 bulan berturut-turut. 1 hari pun tidak boleh pulang. Hari ke-59 batal. Ulang lagi. Ulang lembak puasa lembak besar. Cuma 1 kata.
tapi bermasalah. Ini sering terjadi di saat takubat majelis, dia takubat memang sama-sama. Memang sama-sama. Sekira sama minggu ikut telepon dari yang sama Dempat. Ini baca lah, aku bantu apa saya? Minum puasa aja aku nana bantu-bantu minum di bulan kamu belum di bulan. Wah yang ini bantu yang kan kalau agak mahal, agak puasa 2 bulan. Jadi di dalam mazhab kita ada beberapa pendapat yang menyatakan minum wajib puasa. Tapi pendapat yang kuat macam itu puasa karena denda kepada minum nah puasa. Minum puasa kedua baru minum si bulan minum dalam bulannya nak uzur. Makanya terbeban itu diaturkan puasa 2 bulan berturut-turut. Diulang kemudian batal tidak sah ulang kembali hari pertama. Yang punya dalam leconnya ini memang berfirman itu satu kata pada Tuhan. Bagaimana dengan puluh jual beli talak? Ayah itu dia dalam kawin karena pernikahan bukan main-main sorry, bukan main fokus. Berat, tapi di saat kita memang kita menikah pahalanya ada pahala cahit tapi atur keluarga itu juga pahala kita juga lagi pahala cahit saat urinam itu samping roh pada suami itu aku timang roh pada ratu baik karena itu uli macam kampung baik karena itu budikan bajai macam kampung yang urinam tersebut urinam memang dilaknat. Urinam yang memang dirindukan itu. Jadi urinam memang dirindukan itu juga. Ada 3 memang kelompok orang perempuan yang dirindukan. Yang pertama dia itu orang yang memelihara salat. Yang kedua orang yang memelihara puasa. Yang ketiga orang yang tak kepada tujuan. Oleh yang dirindukan yang wajib itu di sini supaya dia itu mendapatkan kerinduan daripada syukur. Ada yang berakhir bang amalan tersebut interaksi dengan manusia dengan makhluk yaitu bab jinayah. Jadi pembunuhan aniaya bab jinayah masalah kriminal iban hidayo dia pokok tasuk patah ego ini nah itu patah ego ini berapa yang dibayar 1 unta. Dapur kau ada pun tak kau pun. Jika dapur kau pun parang, tak gertak kau pun parang. Jika gertak macam mati itu, dia dah belum umur. Saja abang jalan di pok, di benda dia di pok, kambing kau mati. Itu ada proses melalui agama. Tadi sudah bangun tu, 80 dalam belum karap dapat 2. Jika modal dari sini, ibadah apa saja. Pak bertuan mana oleh ikut modal dia meninggal siapa yang salah tidak ada proses dalam agama masih salah kalau bertuan orang masih ada background sama tapi ada proses dalam agama makanya ada pembunuhan tersebut ada yang sengaja semata-mata ada yang salah semata-mata tersalah semata-mata ada yang sengaja tersalah dibagi kepada 3 dalam koridor inilah kemana akan digabungkan kemana akan dimasukkan terjadi pembunuhan tersebut. Kurang diunawai dirongol tu ibak mamplang. Nah dia cocok ni baca cara mamplang. Perlu bacanya dia turun tu mati turun tu Tanya kenal dalam agama kita membunuh. Kenapa orang mamplang? Tapi kenal dia punang dia sengaja tersalah semata-mata. Kenapa tersalah semata-mata? Yang kita niatkan adalah mangga. Bukan yang kita niatkan orangnya. Bahut bacanya dia ada umum. Mati ini adalah proses. Itu bab jinayah. Yang terakhir dalam agama diatur tentang masalah akhlak ataupun di dalam bidang ilmu tasawuf. Di sana ada pembenahan akhlak. Masalah zuhud kita di dalam kehidupan dunia. Masalah wara juga tentang masalah kehidupan dunia. Bagaimana? Kemudian tidak masalah takabur, masalah ria, masalah hasud, masalah dengki, masalah riba. Dalam kitab Sirus Salikin, nalur rukuk kabematan yang dikun di Ibnu Umar, tiro ulun yang diribahku
diumpat dulu yang lain. Belum diminta maaf, belum diminta kemah. Dosa ini tambah lagi dosa zina. Dosa lagi dosa zina. Itu asal sahabat. Tidak bermakna salatnya, tidak bermakna puasanya. Yang riba, yang kalau masalah dengki. Memang yang bak dengki itu tak bertanya. Yang raya serupa. Dengki tersebut salah satu daripada penyebab besar untuk menghalang kita masuk dalam surga. Sebesar apapun ibadah, lumayan. Sehingga ada satu golongan, sittatun yadkhulun nara bisittatin. Ada 6 kelompok yang masuk neraka dengan sebab 6 kelompok. Yang pertama adalah imam, pemimpin, dengan sebab khianatnya. Kemudian ada tujjar, tidak adilnya. Sudah ada tujjar dengan sebab khianatnya. Tujjar itu adalah peniaga. Guru muka. Ini kemanjara ada muka benar apa? Kenapa yang kurang timbangan? Kenapa yang kurang bete? Sifatan. Jangan ada proses. Cara mukanya, ini mukanya. Ini terjadi urut muka. Di dalam agama itu diatur. Sambil diapai barang kau pada pala dan minum coklat di simpang ke sementara pasar lepas. Itu menghambat orang lain, khianat. Dia deksi kemendan, saya pun apa wajah dia simpang. Hanya diapai dengan dia menghambat. Agak lain yang lain saja. Diapai di sini, orang tu banyak lain saya. Karena upaya ini saya mari kasih. Sampai tu kajian. Benar tak? Hanya diapai rumah saya kayak bau kekali hanya diapai. Dipatkan lipat. Itu diatur dalam agama. Khianat. Dan yang berbuat ini berat. Ada ulama. Ulama masuk neraka dengan sebab dengki. Dengan sebab dengki. Saya turban. Maka hati maju-maju. Kenapa hati maju-maju? Karena antara satu dengan yang lain saling hasut. Tanya bakal akui kelebihan lain. Maka dia nak mana? Hidup namun tu, bukan kita namun tu, sampai merah. Itu namun lagi kalau nak merah, sama-sama merah. Bukan dia ulang, bukan pulang, hanya kena namun tu. Bibina berantai itu kena namun tu. Itu makin namun tu ni makin senang. Hotelnya perlu kerja umumnya, dia dapat tuannya. Kalau orang dawar tu rebutan, kita jadi rebutan. Jadi senang, nak alam kau nak bertolong. Dia ustaz Abu itu nak bertolong. Senang, kenal yang jalan apa yang belum ni. Itu itu santai. Kita diangkat, kita dijemput. Maka mendoa karena ada amalan yang sebaik-baik amalan yang rahasia adalah mendoakan kepada orang yang lain yang tidak pernah dimintakan doa. Ya Allah, mudahkan rezeki si pulang. Dia tidak pernah memintakan doa kepada. Dalam doa lagi yang kumandang Allah kumpul belum ada tu mana tu pinjam juga kok. Ini jika kau panen di jalan kami ada pun. Kemudian lagi kira. Jadi punya nomor tu kita senang. Kita harus senang dengan kesenangan orang yang lain. Kita tidak boleh ngagop nomor tu kita demam. Ya, ikut jauh murah, saya temu orang sakit. Jauh murah ikut daya dia meninggal gara-garanya. Jadi hasutnya yang paling parah. Kita tidak pernah mengakui kelebihan kepada orang. Seolah-olah kita yang saling mampu. Ini diatur di dalam agama lewat fan ilmu tasawuf. Maka yang cenderungnya agama. Karena ilmu di sini berarti. Tauhid sudah ada. Kemudian ibadah sudah ada. Tasawuf akhlak sudah ada. Maka lewat MMR ini. Lewat MMR, mari kita benar dan akidah kita untuk menyelamatkan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan ibadah melalui MMR, kita benar ibadah kita yang memang barokah yang ibadah yang jelas, menurut pas, kadang-kadang salah di dalam melakukan ibadah, tidak ada hasil, maka kita benar. Meruno, kita urung yang meruno di dalam MMR untuk berbuat ibadah yang sesuai dengan prosedur agama. Akhlak kita
yang sudah masuk di dalam organisasi MMR, berarti kita harus membenah akhlak. Jadi benci pada jalannya. Itu pun tadi. Jadi dua warung kan dua warung kan kita apapun bintik menjodoh. Apapun. Nah, nyok ada sesuatu. Kenapa tidak? Apa nama biasa ya? Ada kalau huni ikut biasa. Kan bintik. Tapi nyok kami bintik nyangka ada sesuatu. Apakah itu chip B, chip C, chip S, terserah. Tapi ini chip tetap judi online. Ni awal lambat teke main judi jenuh bawa tempat kedai. Tapi ni orang chip dan jadi laki di bawah si grup lagi. Ya kan? Ya mana? Jadi laki bak abang. Adun B nama rumput B. Aduh paket nak merumpuk orang tu 60 lebih haus, terserahlah. Laki bak abang, laki bak ayah, bak mak. Itu main judi. Nang agak dipoles. Kalau dia kerja pempolesan. Padahal itu judi mana dia main judi. Cuma dia ubah. Meja kasino yang dulunya di China sampai di Indonesia yang bentuknya lagi yang memang itu punya judi. Meja yang ini sudah diubah, dipakai sedemikian rupa, dipoles dengan sedemikian rupa melalui media. Ini ada ketiup jalan. 40% hilang agama kita dengan media. Kalau salah mempergunakan, ini bangsa itu yang sana nempuna itu semua nempuna. Kira dia berdoa, kita pun habis, sebelum api dah kayu. Tapi dalam HP lu maktabah Syamilah 2.500 bahkan kitab yang ada disimpan. Kita bukan cuma fakta itu. Lu nanti pulang, lu pulang. Kami ini lu pulang, lu pulang di pasar saya. Lu cuma tamat persempit swasta pola kamu dan pulang itu cuma 2 gol. Lu berapa? Ada sebulan. Tapi lu sama kebahagiaan atau bangga, kamu merasa hormat, kamu bahagia di saat lu bisa bersanding yang sebelah SMP swasta, tapi dia bisa bersanding dengan LC. Makna bersanding kalau ilmunya bisa duduk sebagai pemateri bersama LC. LC ini Mesir. FA sama FA. Saya bisa duduk dengan Tunggu F. LC juga. Anak Abu Daud di pinggirnya. Tunggu pun di jalan. Mana di jalan? SMP swasta Palembang. Tapi saya kenapa? Melaluinya nak lemuru. Mati-mati banyak lemuru. Coba mati-mati banyak lemuru. Anak-anaknya. Kau juga kalkulado. Bukan kalkulado. Kalau kita bilang yang paling pintar, tidak ada Google yang paling pintar. Ya kan? Apapun yang kita tanya, dijawab. Google yang paling pintar. Tapi bukan masalah ilmu di Google-nya, tetapi irsyad dari seorang gurunya. Ketika mati-mati baju Google sino dan bagi ilmu politik, ilmu bahasa, ada mau tanya. Coba ini kon. Ya penyangnya. Purwa, kami target dengan purwa berapa? Lewat ini. Lewat. Makanya ini sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, juga sebagai sarana untuk bodoh apa. Nah, di wallahu sekedar ini penyampaian kami pada acara pembukaan MMR di klub saya, kiranya yang kami sampaikan tersebut bisa bermanfaat kepada kita semua. Andai kata tidak bermanfaat, jangan disimpan dalam hati, buang jauh. Ya, kemudian pembukaan berarti dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Mahabbah Rasul Regional Raya bertepatan dengan jam 12:05 hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 resmi dibuka. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. La taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua? Masih. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Muhyiddin Ibri yang sudah menyampaikan yang sudah membuka untuk kajian MMR untuk wilayah Kelun Raya, sekaligus sudah menyampaikan materi yang sangat berisi. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa sama-sama kita indahkan dan kita pelajari. Baik, acara selanjutnya penyampaian materi oleh Ustaz Riza Hasnianto. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita muliakan guru kita bersama, kemudian orang tua kita. Kenapa yang mana dulu? Ya cucunya, kemudian ketua MMR Ustaz Ridho, serta segenap jamaah majelis Mahabbah Rasulullah pada siang yang berbahagia ini. Yang disampaikan oleh guru kita tadi sudah mencakup semuanya kandungan agama kita ini, mulai daripada tauhid, fikih dan tasawuf. Namun pada saat yang bersamaan mungkin ketika kita berbicara tentang agama kita, di tempat yang lain ada majelis-majelis yang kontra dengan MMR. Majelis Mahabbah Rasulullah yang kita bicarakan pada hari ini, mungkin di belahan tempat yang lain ada majelis adawah Rasulullah, majelis yang memusuhi Rasulullah. Sempurnanya agama kita yang kita dengarkan dari guru kita dari semua, ini memang tidak terbantahkan. Tapi pada saat yang bersamaan banyak juga daripada musuh-musuh kita yang ingin menghancur-leburkan fondasi-fondasi agama. Banyak juga serangan-serangan baik daripada orang yang non-Islam sendiri ataupun dari kalangan umat Islam itu sendiri yang tega menjual agamanya demi kepentingan pribadi ataupun kelompok. Maka oleh sebab itu pada kesempatan ini kita sambilan mendengar tausiah, mendengar majelis, sekaligus kita sama-sama introspeksi untuk memikir bagaimana strategi ataupun manhaj ataupun tariqatul dakwah, metodologi dakwah yang harus kita jalankan sesuai dengan tuntutan zaman yang sebagaimana disampaikan oleh guru kita tadi, mengutip daripada Nazam Imam Syafi'i, na'ibuz zamana wal 'aibu fina wa ma li zamanina 'aibun siwa. Semuanya law nataqaz zamanu lana haja. Jadi yang jadi masalah bukan zamannya, tapi adalah kita yang mengisi zaman. Kalaulah zaman bisa berbicara, maka dialah yang layak menjelaskan, bukan zaman. Maka untuk bahan introspeksi perlu kita maklumi bersama, meskipun sebagian kita sudah memahaminya. Secara konspirasi internasional dalam menghancurkan agama Islam, kalau dulu itu ada 4S. Tapi setelah saya lihat keadaan dunia ini banyak tambah 3S. Jadi Sheila on seven, berarti mencela agama dalam 7S. Jadi bukan Sheila grup musik. Jadi mencela agama ataupun menghancurkan Islam ini dari 7 serangan. Yang pertama ini kita maklum semuanya adalah
musuh-musuh kita menghancurkan agama kita ini adalah melalui yang pertama, yaitu tadi melalui pendidikan. Yang paling nyata kita lihat baru-baru ini adalah SKP 3 Menteri, surat keputusan bersama 3 menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama. Apa yang tertuang di situ? Berarti sekolah tidak boleh menyuruh dan melarang orang memakai jilbab, menjalankan agama. Enggak boleh perintah, enggak boleh larang. Jadi apa yang diinginkan oleh mereka? Agama itu kembali kepada diri pribadi masing-masing. Siapa mau menjalankan agama, silakan. Kalau enggak. Ini apa yang disampaikan oleh Tengku kita, Tengku Muhim tadi. Memang seperti itu, kadang-kadang nanti orang kita sendiri salah memahami ayat yang menjadi dalil untuk kita dipakai sekaligus untuk mereka. Hanya pas kejadian WH di Dapadoa, ketika mereka melakukan razia, ditangkap oleh ada seorang ibu-ibu yang nggak pakai hijab, ditangkap sama WH. Bu, kenapa tidak pakai hijab? Ini kita aja negeri syariah. Tadi bilang sama ibu itu, Pak, la ikraha fiddin. Jadi tidak ada paksaan dalam agama. Jadi ibu ini melawan WH dengan satu ayat. La ikraha fiddin. Padahal la ikraha fiddin itu berlaku untuk orang non-Islam kepada kita Islam. Tetapi siapa yang sudah menganut Islam tidak ada berlaku la ikraha. Artinya setiap orang yang sudah bersyahadah 2 kali bersyahadah wajib dipaksa melaksanakan syahadah. Jadi yang tak boleh paksa orang non-Muslim. Ini hanya kita mau melalui Islam, hanya kamu ucap dibunuh tunda. Tapi orang yang sudah ada dalam lingkaran Islam wajib dipaksa dia melaksanakan syariat Islam. Jadi apa makna murtad itu harus dibunuh kalau dia tidak harus menjalankan agamanya? Apa makna dia tidak boleh mencuri, merampok, menjudi dan sebagainya? Apa makna daripada hal-hal yang dilarang oleh agama kita? Jadi melalui pendidikan. Salah satunya lagi adalah, jadi kita ada alumni Nyurukuna SMP dari sekolah umum. Jadi dulu dari SMP, SD ini baru nama umat. Baru masuk ke wilayah madrasah. Tapi hebat aku SMP Kuala Lumpur. Ya, jadinya hebat Malaysia Lumpur itu pusat kota. SMP. Pelajaran umum di sekolah umum agama ini Bang Harun ya. Ayo wujudnya naik. Pada dia belajar agama. Aduh macam madu wajib tajuk pada ya 2 tahun mendek tepat ya. 20 tahun kita duduk matang yang ilmu itu kadang bisa untuk kita sempurnakan untuk diri sendiri dulu, belum mampu untuk orang lain. Nyanti pura di malam tanya mereka, tapi 2 minggu dengan 2 jam dalam seminggu. Nah, kebetulan diplomanya dan sebagainya. Jadi melalui pendidikan salah satunya adalah mengurangi volume tatap muka tentang agama. Dan yang berikutnya adalah mengolah materi keagamaan yang ada di sekolah paling kurang untuk mencampur adukan pemahaman-pemahaman yang ada di tengah masyarakat. Ini belum lagi kita lihat ada disusupinya materi-materi konten asusila, kemudian ada hal-hal yang bersifat sara, itu ada di dalam materi pendidikan. Maka ini nyata kita lihat. Jadi cara musuh Islam untuk menguasai umat Islam salah satunya adalah dengan S yang pertama, yaitu dengan studi pembelajaran. Yang kedua, ini S Saddam yang kedua. S yang kedua yang ma'ruf itu dengan shoe. Shoe itu adalah lifestyle, apa dari pakaian. Sekarang yang banyak dipertanyakan adalah apa hukum celana diklat.
Isbah. Yang dipertanyakan itu ya saya dengan Ustaz Saryanto mungkin itu adalah panjang jenggot. Itu adalah syu yang dipertanyakan. Termasuk yang benar-benar itu yang dipertanyakan adalah cadarnya. Jadi penampilan itu yang diserang. Ini masalahnya adalah kenapa orang yang panjang jenggot ditanya, yang panjang kumis kenapa enggak ditanya? Karena asbabul wurudnya adalah panjang jenggot supaya beda dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi panjang jenggot, panjang kumis. Kata Rasulullah, bedakanlah dengan orang Yahudi, panjangkan jenggot, cukur kumis. Urang Aceh, jangan cukur, miteri baik. Jadi hoi tamang. Tak pernah Yahudi kan, tak pernah Islam di Islam. Memang Aceh umur kengkau. Jadi penampilan itu yang mereka serang. Kenapa yang tidak pakai celana ketat ini pertanyakan? Kenapa harus Islam? Termasuk bandar-bandar yang pakai niqab. Kenapa mereka yang dipertanyakan? Kenapa orang-orang yang tabal hijab, wanita yang pakai daging telanya, kenapa itu yang tidak dipermasalahkan? Jadi ini adalah syu, ada dari sisi pakaian, penampilan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu, alhamdulillah ada personalitas, ada dari Batu Purnama dan banyak yang lain. Ini melalui song. Melalui song lagu. Dino ada menit Dino. Ustaz, kalau salah benar berarti udah 2018 sampai 2017 atau 2012. Jadi dengan sahabat dia duduk di Buddha Bajar. Anak itu berbonceng dengan abangnya. Lagunya adalah lagu Kekasih Gelap. Melalui song. Karena menyapa orangnya, semua lagu-lagu YouTube, lagu-lagu TikTok, lagu-lagu itu yang dinyanyikan oleh anak. Yang melalui song. Karena memang ini hari ini lagu anak-anak memang sudah miskin kita miliki. Salah satu sebabnya adalah lagu jamur, tapi efeknya sangat fatal. Apa lagu jamur anak-anak? Potong bebek angsa. Ini mintanya beneran buku nanti kau. Nah, itu udah ada. Jadi potong bebek angsa, masak itu. Get lagu Basmi, lagu di sebaiknya yang saya diterima. Tapi akibatnya sebagai memang karaya. Dia dipanjoli. Tapi kenapa tidak kita alihkan yang song tadi ini kepada yang bersifat religi? Ya, ini yang kita harapkan dari bosannya itu apa nama. Jadi lagu lu lepo di dalam buat. Ya. Lepo. Cuma karena tu nanya memang lebih daripada bulu bukan dengan ada MMR insyaAllah dalam waktu dekat di Purnama ini kita akan launching atau rilis lagu terbaru langsung keluaran album Purnama untuk menandingi hal-hal yang bersifat melalaikan. Jadi membuka rahasia wujud lagu apa namanya yang mengajak anak-anak lumayan. Kemudian hal-hal yang bersifat ini. Salawat ini kita kumandang. Kalau tidak, maka yang keluar daripada lidah kaum muslimin adalah song-song yang tidak berapa. Kemudian ada berikutnya adalah sport olahraga. Ini yang terjadi baru-baru ini di Mega Mall Manggamat. Mega Mall itu Manggamat. Lekap namanya. Jadi kami itu timbul dari grup-grup Jadi dari sport masuklah mereka yang misionaris.
melalui olahraga sepak bola. Jadi dia kemudiannya nyo ditambah kepada jadi murakat yang disampaikan ya. Bangga jadi murakat kan kita yang bodoh tapi dibodoh-bodohi. Mungkin nyo lego murakat bodoh hanya dipuluh di bodoh, dipu bodoh. Dibodoh bangai hanya dipuluh di bangai, dipu bangai. Inilah apa yang melalui olahraga. Nanti di sekolah bola. Ini silakan pergi dan sebagainya. Ini belum lagi nanti olahraga yang lain yang mungkin tidak dirasakan oleh kita ini karena memang masih dalam proses kuliah atau pendidikan ya. Lagi tenang bagi Pak Kadu-Kadu. Urus Jumat. Kok ada yang begini? Tenang bagi. Tenang dulu dan sebagainya. Dan olahraga yang lain, buka aura dan sebagainya. Jadi melalui sport. Ada satu lagi adalah melalui sen yang saya baca. Peng. Inilah yang kita lihat ada apa istilahnya buzzer atau apa? Buzzer. Jadi ada orang-orang kita sendiri, yaitu kaum-kaum munafikin, menerima uang sekian dan seterusnya untuk apa? Untuk menyerang kita. Nah, jadi Ustaz, mengenai silsilah konspirasi Zionis itu kita pelajari oleh menjadi Mesir sampai sekarang. Tahu kita bagaimana trik-trik mereka. Termasuk kita mengaku, coba lihat, ada pembagian pupuk subsidi pas buat teori Jumat. Pembagian pupuk subsidi hari Jumat, apa ini adalah? Madanya orang langsungnya atai kue, lumayan ada di bawah. Ini melalui materi. Yang berikutnya ada yang berikutnya adalah melalui siasah. Jadi siasah ini bahasa Arab adalah melalui politik. Jadi pada hari ini siapa yang berkuasa, mereka lah yang mengatur keadaan agama. Jadi keadaan negara kita Indonesia kita melihat, jadi penguasaan secara siasah memang luar biasa, sangat mengerikan. Maka ke depan kami mengharap lebih Ustaz dalam bergumul sepaham kamu, tidak mesti kami yang jadi anggota dewan. Digunakan tidak mesti kami yang harus terjun ke politik, tapi pemikiran ataupun sumber-sumber keilmuan yang ada pada kami sedikit ini kita tuangkan kepada generasi kita ini, dan kalianlah nanti akan bertempur melawan mereka-mereka yang ingin menghancurkan agama kita ini melalui politik. Kemudian yang terakhir itu adalah sains dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang kita gambarkan di buku adalah ada menunjukin dulu baca berita sambil dan berita telah menghebohkan Indonesia. Hari ini diruntuhkan Trump Plaza Casino. Jadi hotel ada Donald Trump. Di hotel itu ada lebih kurang 39 lantai. Kemudian ada dalam 800 kali berapa itu ruang kasino perjudian. Ketika itu diruntuhkan, dengan koneksi yang disampaikan oleh itu, tebaharan lele diubah media katanya. Kenapa mereka menyerang kita dengan teknologi sains? Jadi lapak-lapak judi sudah diterjemahkan ke dalam sains dan teknologi. Tujuannya apa? Ini adalah untuk menghancurkan Islam melalui generasi. Padahal yang dari ngomong cincin itu cincin mana? Jadi no happy untuk itu bitcoin. Dan itu tidak menjadi hal yang memalukan lagi bagi generasi sebagian kita, tapi sudah dianggap hal itu biasa. Maka pada terakhir materi ini saya ingin menyampaikan 3 tahun yang lalu
ulun diundang di Abia berbicara di depan komunitas GMG. Komunitas GMG ini adalah komunitas jomblo mitra dinamik. Jomblo mitra dinamik salah satu mitra dinamik dalam artian menyatukan diri untuk memikirkan masalah. Ini saya pikir misi yang kalian lakukan di MMR ini bukan dalam artian jomblo mitra dinamik, tapi adalah misi menyibukkan diri sendiri dengan hal-hal yang sangat bermanfaat. Maka gambarannya, ilustrasinya adalah di sana ada masjid, kemudian ada jalan menuju masjid. Mana yang paling mulia? Mulia adalah masjid. Tetapi kemuliaan masjid itu tidak berguna, tidak bermanfaat kalau tidak dijalani jalan menuju masjid. Maka analoginya adalah kubur serta ulama-ulama kita yang lain kita ibaratkan sebagai masjid, dan MMR ini adalah salah satu jalan menuju masjid. Jadi semakin ramai orang berjalan di masjid itu, di jalan itu, maka semakin banyak orang yang akan menuju ke masjid. Apakah pada hari ini mudah-mudahan di wilayah Surabaya kita bisa duduk 2 balai, 1 banin, 1 banat. Maka mudah-mudahan nanti ke depan dengan semangat istiqamah kita untuk melawan 7S yang dilakukan oleh konspirasi Zionis ini. Jadi insya Allah generasi ataupun rombongan-rombongan yang lain daripada generasi milenial bisa bergabung dengan kita lebih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya qasidah yang akan dipimpin oleh Tengku Rizky Purnama. Kepada Tengku Rizky Purnama kami persilakan dengan segala hormat.